Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, berikutnya yaitu riwayat dari An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya putriku yaitu Fatimah Az-Zahra ini adalah seorang manusia bidadari, sangat-sangat luar biasa. Dia tidak haid dan tidak pula mengeluarkan suatu kotoran. Karena itulah ia dinamakan, dijuluki Az-Zahra. Az-Zahra itu dalam arti Az-Zahra itu yang suci, yang disucikan. Sebab ia tidak pernah mengeluarkan darah, baik dalam haid maupun sesudah melahirkan atau dikala nifas dari Fatimah Az-Zahra tidak keluar darah setetes pun. Pada saat melahirkan, ia mandi dan kemudian sholat, sehingga ia tidak pernah luput atau salah dari melaksanakan, yaitu sholat. Adapun sebutan Al-Batul, dijuluki Al-Batul, baginya itu adalah karena ia merupakan wanita yang paling menonjol di masanya, yaitu saat itu paling menonjol dalam hal yaitu keutamaan, keagamaan, dan menonjol di dalam keturunannya yang sangat-sangat mulia. Maka dijuluki Al-Batul. Dikemukakan pula oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah pernah bersabda, tiap anak itu bernisbat kepada keturunan bapaknya. Setiap anak itu bernisbat pada turunan bapaknya, kecuali yaitu putri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Akulah wali mereka. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Dan akulah ashabah mereka. Dalam riwayat lain, diriwayatkan dalam riwayat lain, riwayat lain yang sahih disebutkan, setiap anak itu mengikuti garis keturunan bapaknya. Jadi setiap anak itu menurunkan garis, yaitu dari bapak, kecuali anak-anak Fatimah Az-Zahra. Beda dengan anak yang lain, kecuali anaknya Fatimah Az-Zahra. Itu sebab akulah ayah mereka dan ashabah mereka. Jadi akulah ayah mereka dan ashabah dari mereka. Kenapa demikian? Sebab dikala Fatimah Az-Zahra mempunyai anak dua, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu Sayyidina Hasan dan Husain itu tidak pernah minum air susu dari Fatimah Az-Zahra. Sebab Fatimah Az-Zahra tidak mengeluarkan air susu. Maka dikala Hasan dan Husain menangis, ingin minum susu, maka baginda Nabi Muhammad SAW dengan mukjizatnya Rasulullah, maka deriji-deriji dari baginda Nabi dimasukkan
di dalam yaitu bibir daripada Hasan Hussein, maka dikala menangis terdiam setelah dimasuki di baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam sejarahnya bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa mengeluarkan di dalam dirinya, yaitu berupa susu keluar dari jerijik. Itulah mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib Qarmazah itu dilahirkan dari Sayyidina Hasan, putra Fatimah Az-Zahra, dilahirkan di Madinah pada waktu 19 hari sebelum peristiwa yaitu Perang Badar. Sayyidina Hasan lahir 19 hari sebelum Perang Badar. Beliau adalah cucu dan buah hati Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mengakikahkan Sayyidina Hasan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Sayyidina Hasan sangat mirip sekali dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kemiripannya dari mulai yaitu pusarnya sampai kepalanya. Jadi Sayyidina Hasan itu yang mirip baginda Nabi itu mulai pusar ke atas. Jadi mulai pusar ke atas sampai ke kepalanya itu mirip baginda Nabi. Sedangkan Sayyidina Husain mirip beliau mulai, yaitu kemiripannya Sayyidina Husain itu dari pusar ke bawah sampai kaki. Pusar ke bawah itu mirip baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup pada masa Rasulullah SAW selama 8 tahun. Jadi hidupnya selama 8 tahun. Dan bersama ayahnya selama 29 tahun. Dan beliau dibeat, Sayyidina Hasan dibeat menjadi seorang khalifah pada tahun 41 Hijriah. Ketika umur beliau sekitar 37 tahun. Beliau wafat pada tahun 49 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Menurut Al-Amiri, beliau dikaruniai yaitu 11 anak laki-laki. Yang pertama Abdullah, Qasim, Hasan Musana, Zaid, Umar, Abdullah, Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husin, dan Akil. Dan seorang anak perempuan bernama Ummu Hasan. Sedangkan yang meneruskan keturunan Imam Hasan adalah Zaid dan Hasan Musana. Itulah Sayyidina Hasan yang dimakamkan di makam Baqi.